Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Al-Muqarrabin artinya adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam itu adalah modal yang paling pokok, bekal yang paling utama untuk keselamatan kita di akhirat. Para ulama mengatakan, tidak peduli sesulit apapun kehidupan seseorang, tidak peduli semiskin apapun keadaan seseorang di dunia, kalau dia beriman kepada Allah pasti selamat. Di akhirat dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Sedangkan sebaliknya, tidak peduli sebanyak apa harta seseorang atau sekaya apa, setinggi apa kedudukan seseorang, jika dia tidak beriman kepada Allah, maka apa yang dia miliki di dunia itu tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, nikmat iman dan Islam ini wajib untuk kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukur yang terbaik atas nikmat iman dan Islam itu adalah dengan senantiasa mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk dapat beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita semua hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, sebetulnya amanah yang sampai kultum, ya kuliah 7 menit. Subhanallah. Tapi tadi Pak Ketua bilang jangan 7 menit Ustaz, gitu kan. Ya. Kalau 7 menit ini baru mukadimah doang, jangan-jangan ya. Mukadimah terus doa selesai. Saya akan bicara seperlunya saja ya pada pagi hari ini, tapi tentu yang ingin saya sampaikan tidak jauh dari apa yang saat ini tengah kita laksanakan, yaitu bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan sifat ya terhadap bulan yang suci ini, bulan Ramadan, dengan banyak redaksi. Misalnya kata Nabi, bulan ini adalah syahrun azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Keagungan dari bulan Ramadan itu diumpamakan oleh para ulama, semisal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, kal anbiya baina sairil umam. Kedudukan bulan Ramadan itu tak ubahnya seperti para nabi di antara manusia biasa. Jadi kalau kita membandingkan nih, ini bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan lain itu seperti apa jauhnya, derajatnya itu seperti apa perbedaannya. Perbedaannya adalah seperti seorang nabi dengan manusia biasa. Manusia biasa ya, bukan nabi dengan wali, bukan. Ya. Kita bisa diskusi panjang lebar seberapa dekat nabi dengan wali, walaupun nabi jauh lebih utama daripada wali.
Tapi sekarang perbandingan Ramadan dengan bulan yang lain seperti Nabi dengan kita, dengan manusia biasa. Jauh sekali. Ada lagi ulama mengatakan wa masalu ramadhana, perumpamaan daripada bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain kama salil qalbi ala sairil a'dha. Perumpamaan Ramadan dibanding bulan lain seperti hati, kolbu dibandingkan dengan seluruh anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh dalam tanda kutip, karena kolbu itu kita nggak tahu seperti apa bentuknya, ya kan? Hati itu kayak gimana kita nggak tahu. Yang kita tahu hati dalam kurung liver, ada organnya. Tapi kalau hati dalam kurung kolbu, wallahu a'lam. Anggap saja itu adalah sebuah potensi yang Allah berikan, yang Allah install pada manusia, kolbu, yang kita nggak tahu di mana atau bagaimana bentuknya. Tetapi kolbu inilah salah satu hal yang paling membedakan antara manusia dengan hewan. Ini perumpamaan Ramadan dengan bulan yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Ramadan sebagai syahrun mubarak. Syahrun mubarak artinya bulan yang diberkahi. Sebetulnya diberkahi itu bisa dengan kata mabruk, ya kan? Mabruk, sering dengar kata itu ya. Mabruk alfa, mabruk gitu katanya. Mabruk diberkahi. Tetapi Ramadan kata Nabi bukan syahrun mabruk, syahrun mubarak. Masya Allah. Ini dari segi bahasa, kalau mubarak berarti dia diliputi dengan keberkahan. Bukan sekedar diberkahi Bapak Ibu, tetapi dia diliputi dengan keberkahan yang luar biasa. Apa yang kita minta kepada Allah? Minta harta? Nomor sekian. Minta ilmu? Nomor sekian. Yang kita minta adalah berkah. Makanya para ulama mengajarkan minta keberkahan itu pada banyak hal. Misalnya makan. Doanya doa apa tuh? Allahumma barik lana. Gitu kan? Ya Allah berkahilah kami. Minta berkah. Bukan minta nasi, minta keberkahan pada nasi kita. Minta keberkahan pada ilmu kita. Minta keberkahan pada harta kita. Kenapa yang kita minta keberkahan? Bukan zatul ilmi, bukan zatul mal. Kenapa bukan hanya ilmu ansih? Kenapa bukan harta tok? Karena apalah arti ilmu, harta, dan semua yang kita miliki daripada benda-benda materi ini kalau tidak ada keberkahannya. Karena berkah itulah yang akan dalam tanda kutip menjadi pintu terbitnya kebaikan-kebaikan dari apa yang telah Allah berikan. Berapa banyak orang yang Allah kasih ilmu nggak berkah. Kami selama di pesantren itu selalu dalam tanda kutip didoktrin oleh kiai, oleh guru. Ada satu pegangan, ya. Ikramukum asatidatakum khairum minal ulum tanaluna minhum. Penghormatan kamu terhadap guru-guru kamu itu lebih baik daripada ilmu yang engkau dapat dari mereka. Kenapa? Karena seorang santri ketika kehilangan rasa hormat terhadap gurunya, maka Allah cabut keberkahan dari hati santri tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Makanya banyak orang yang pintar tetapi ilmunya tidak memberikan manfaat kecuali bagi dirinya, dalam tanda kutip duniawi. Mungkin dia bisa dapat harta, bisa mengumpulkan kekayaan, tetapi fitrah daripada ilmu yang harusnya menerangi dan menunjukkan tidak dia dapatkan. Kenapa? Enggak berkah. Harta juga demikian. Harta yang dimiliki kalau dia tidak berkah, maka harta itu hanya akan membawa pemiliknya dalam tanda kutip, orang yang Allah titipkan harta itu, kalau tidak berkah hanya akan menyeret orang itu menjauhkan dirinya dari Allah. Dia punya duit tidak mendekatkan dia kepada Allah. Dia punya kendaraan tidak mendekatkan dia kepada Allah. Dia punya istri, dia punya anak tidak mendekatkan dia kepada Allah.
Bahkan semua yang dia miliki itu justru membuat dia semakin jauh. Itu karena tidak berkah. Maka selalulah minta keberkahan kepada Allah pada semua yang telah Allah rizkikan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada apa-apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Ini Ramadan syahrun mubarak. Nabi sebutkan bulan ini adalah bulan yang diliputi keberkahan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan itu kata Nabi adalah bulan yang orang mukmin ditambah rizkinya oleh Allah. Betul apa tidak betul? Betul. Minimal kalau kita masih bekerja dapat THR, betul nggak? Coba kalau nggak ada Ramadan, nggak dapat THR. Sampai-sampai ada guyonan, ada hadis Nabi sebutnya gitu kan. Lau ta'lamuna khairu ma fi Ramadan latamannawna kullasannah Ramadan. Seandainya engkau tahu kebaikan Ramadan, engkau akan berharap seandainya 1 tahun full Ramadan. Ada orang bercanda kalau tiap bulan Ramadan THR itu setiap bulan gitu kan. Subhanallah. Allah tambah rezeki orang mukmin. Kita bisa lihat betapa banyaknya jalan-jalan rizki yang diterbitkan Allah di bulan Ramadan. Para pedagang dadakan banyak. Kalau di luar bulan Ramadan kita mau mendapatkan 1 gelas es cendol aja itu harus keluar duit, ya kan? Ramadan enggak, datang itu kolak, mie segala macam. Itu rizki dari Allah karena Ramadan. Seandainya bukan karena Ramadan, tidak akan kita dapatkan hal demikian. Dalam tanda kutip, pada umumnya. Wa syahrun, kata Nabi SAW, bulan Ramadan itu adalah bulan man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Siapa yang mendekatkan kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan 1 kebaikan atau faridah dengan 1 kefarduan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa, maka dia mendapatkan pelipat gandaan 70 kali lipat dibandingkan dengan bulan yang lain. 1 kebaikan yang kita kerjakan disebutkan dalam sebuah hadis, wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa siyam. 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10, bahkan kadang-kadang mencapai 700 kali lipat, illa asyam, kecuali puasa. Kata Allah, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa-apa yang disebutkan Nabi dalam banyak keterangan tentang keutamaan Ramadan adalah merupakan salah satu bentuk rahmat. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira atas datangnya rahmat atau turunnya rahmat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi, dengan keutamaan yang Allah berikan dan dengan rahmat yang telah Allah limpahkan, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Kan kita sering dengar tuh guru-guru kita mengatakan bergembiralah dengan Ramadan, ya kan? Iya. Man fariha bil khuil Ramadan. Iya, hadis maudhu gitu kan. Nah, kita gembira bukan pakai hadis itu. Kita gembira dengan datangnya Ramadan karena di dalam bulan itu Allah turunkan rahmat dan kita disuruh bergembira atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana bergembira yang benar? Bukan sekedar gembira ria, tersenyum, tertawa, bukan. Guru saya pernah memberikan sebuah ilustrasi. Kata beliau, bayangkan ada sepasang suami istri yang terpisah selama setahun. Suaminya bekerja. Lalu suatu ketika sang suami memberikan informasi kepada sang istri bahwa dia akan pulang. Nah, bagaimana tuh perasaan sang istri? Wah, tentu bahagia, senang. Tapi apakah hanya itu? Tidak.
Sang istri ini akan berhias. Dia akan berhias, dia akan bersihkan rumahnya, dia akan bersihkan kamar tidurnya. Kalau perlu dia akan masakan kesenangan, kesukaan sang suami. Dan dia siap untuk mendengarkan cerita sang suami, apa yang dia alami. Kalau ada yang buruk, dia akan membesarkan hatinya. Kalau ada yang menyenangkan, dia turut berbahagia. Kalau ada impian, dia akan menyemangatinya. Inilah kegembiraan kita. Ramadan pergi setahun yang lalu dan sekarang Allah antarkan kembali. Apa yang kita lakukan? Kita harus berhias, mempersiapkan diri dengan baik, lalu melakukan amalan-amalan yang sesuai, membersihkan diri kita, membersihkan lingkungan kita, membersihkan makan kita, membersihkan lisan kita, membersihkan hati kita, membersihkan akhlak kita. Siap untuk duduk mendengarkan apa nasihat Ramadan kepada kita, lalu bersemangat dengan Ramadan. Inilah kegembiraan yang benar. Namun saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik segala gemerlap daripada kesenangan itu ada hal-hal yang mesti kita garis bawahi. Sebab Nabi SAW pernah menyatakan, rubba shaim laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Rubba min bermakna kam min. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kan ada tuh hadisnya tuh, bahwa Ramadan itu awalnya adalah awalahu rahmah, awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, tengahnya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar, ujungnya Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Itu hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, tapi hadisnya dhaif. Nah, namun hadis dhaif, bagaimana hukumnya? Bagaimana sikap para ulama terkait hadis yang dhaif? Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala punya dua pernyataan terkait hadis dhaif. Yang pertama kata beliau, wal haditsu dhaifu ahabbu ilayya minar ra'yi. Hadis yang dhaif lebih aku sukai daripada pendapat manusia biasa. Karena hadis yang dhaif masih hadisnya Rasul, masih ucapannya Rasul walaupun dhaif. Karena yang dhaif bukan teksnya, tetapi rawinya ada yang tidak kuat. Dalam keterangan lain Imam Ahmad mengatakan, al-amalu bil haditsi dhaifi aula minal qiyas. Mengamalkan satu amalan walaupun berlandaskan hadis yang dhaif itu lebih utama daripada menggunakan qiyas atau analogi. Itulah kenapa hatta Imam Al-Bukhari itu mencantumkan hadis dhaif dalam kitabnya. Imam Al-Ghazali mencantumkan hadis dhaif dalam kitabnya. Nah, cuman kadang-kadang orang nggak ngerti. Dianggapnya Imam Ghazali dhaif semua hadisnya. Padahal Imam Ghazali itu kalau membahas sesuatu beliau punya gaya. Apa gayanya? Misalnya bab puasa, taruh paling atas Quran dulu. Quran jangan dibilang dhaif kan gitu, Quran. Habis Quran ditaruh paling atas baru hadis yang sahih. Kadang-kadang yang mutawatir beliau taruh. Habis itu baru yang hasan. Habis itu baru yang dhaif. Jadi yang dhaif itu di belakang, pelengkap aja sebetulnya. Pokok yang beliau jadikan pegangan yang sahih Al-Quran dan hadis yang sahih dulu. Tapi kenapa Imam Ghazali masukkan hadis dhaif? Karena memang tidak semua hadis yang dhaif ditolak. Ya. Nah, termasuk masalah ini disebutkan bahwa Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah magfirah dan ujungnya adalah pembebasan dari api neraka. Pertanyaannya, apakah semua orang yang berpuasa mendapatkan Ramadan dari awal sampai akhir dia dapatkan ketiganya? Dia dirahmati Allah, dia diampuni Allah, dan dia bebas dari api neraka. Masuk Idul Fitri kama waladatu ummuh, seperti baru lahir. Tidak. Nabi mengatakan tadi, banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus. Nah, makanya ada beberapa riwayat yang menyebutkan kenapa orang itu tidak mendapatkan keberkahan dan kebaikan Ramadan. Misal dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata beliau, lam yakhzu ummah
ya, tidak akan pernah hina, atau bisa dibaca lam yakhizzu, ya, ala ummatin ma aqamu syahr Ramadan. Tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam ini jika mereka masih menegakkan bulan Ramadan. Faqala rajul, maka berkatalah seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wa ma khazyuhum?" Atau "Ya Nabi Allah, wa ma khazyuhum?" Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apa yang dianggap menghinakan? Apa yang dianggap dihinakan? Atau apa yang dianggap kehinaan dengan Ramadan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man intahaka fihil muharram aw amila sayyi'atan aw syaribal khamr aw zana la'anahu Allah wa malaikatuhu wa ahlus samawati minal haul. Faman mata fima bainahu wa baina Ramadan wa laysa lillahi indahu hasanah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memecah bulan Ramadan, makna memecah itu melanggar. Barang siapa yang melanggar di bulan Ramadan dengan mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah, ini hati-hati, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh malaikat-malaikatnya Allah, dilaknat oleh seluruh penghuni langit. Siapa yang di bulan Ramadan tetapi dia melanggar yang diharamkan Allah. Inilah kenapa Syekh Abdul Qadir ketika membahas tentang puasa, apa itu puasa? Kata beliau, al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal jima'i fi syar'i ma'a tarkil asam. Puasa itu adalah menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari jima menurut syariat, ma'a tarkil asam, bersama dengan meninggalkan perbuatan dosa. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum, tidak jima, tetapi yang tidak mengerjakan dosanya enggak dikerjakan, ya ini menurut beliau belum puasa. Dan hati-hati dan ancaman Nabi ini, dia yang mecah bulan Ramadan dengan berbuat hal yang diharamkan Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah, dilaknat oleh seluruh penghuni langit. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Aw amila sayyi'ah. Yang kedua adalah orang yang ketika di bulan Ramadan dia berbuat hal yang jelek. Apa ini hal yang jelek? Para ulama mengatakan pada akhlaknya. Ya, misalnya dia berpuasa tapi masih berdusta. Ya, berpuasa tapi masih berdusta. Walaupun kedustaannya itu tidak merugikan orang lain. Ya, tapi untuk meninggikan dirinya. Kan orang lain enggak rugi sebetulnya. Ada orang berdusta, wah semalam saya dalam satu malam full khatam Quran. Padahal enggak, kan berarti bohong. Orang kan enggak dirugikan. Nah, tapi dia mendapat keuntungan untuk dirinya, dianggap orang hebat, ahli membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan, man shoma wa lam yada'il qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyad'a ta'amah wa syarabah. Siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan bohong dan tidak meninggalkan perbuatan bohong, maka Allah tidak berhajat untuk memberinya pahala meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Na'udzubillah. Yang ketiga kata Nabi, au syaribal khamr. Ya, melanggar yang diharamkan, berbuat hal yang jelek, perbuatan dosa, ini dosa, ini dosa. Yang ketiga, spesifik dosa disebut syurbul khamr atau syariba al khamra. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan tetapi dia masih minum khamar, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dari sahabat, dari malaikat Jibril, ketika beliau ditanya ya tentang umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diampuni Allah, di antara adalah wa mudminu khamrin, orang yang masih minum khamar. Dan ini salah satu musibah yang menimpa generasi kita, ya, anak-anak muda. Banyak yang menganggap bahwa minum khamar itu enggak apa-apa selama enggak mabuk katanya. Kalau mabuk baru enggak boleh, kalau enggak mabuk enggak apa-apa. Nah ini kan ajaran dari mana ini? Ada kaidah kullu muskirin khamrun.
segala yang memabukkan khamr. Itu belum selesai. Ada kaidah pelengkapnya, ma asqara katsiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang jika diminum atau dimakan banyak bisa memabukkan, maka sedikit tetap haram. 1 sendok aja Ustaz, haram. Kalau banyak dia bikin mabuk, maka sedikit itu tetap dianggap haram. Orang yang minum khamar diancam dengan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, auzana, atau orang yang berzina. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Sesungguhnya di antara manusia yang banyak masuk ke dalam neraka itu disebutkan oleh Nabi karena dosa dari 2 hal. Dosa karena mulutnya, entah perkataannya, entah lisannya, entah yang dimakan olehnya, dan dosa karena kemaluannya. Jadi orang yang Islam, orang yang mukmin kepada Allah dijamin masuk ke dalam surga oleh Rasulullah SAW dengan 1 syarat. Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina farjaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin apa yang ada di antara 2 jenggotnya, maksudnya adalah mulut. Siapa yang menjamin mulutnya dan menjamin kemaluannya untuk tidak melanggar larangan Allah, maka aku jamin surga untuknya. Rawahu Ahmad. Nah, ini bulan Ramadan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, wabil khusus kepada generasi penerus umat Islam ini, agar Allah semakin pertebal keimanannya. Allah tanamkan muraqabah pada jiwa mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk beramal soleh. Allah taala berikan kepada kita keberkahan pada segala apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini sebagaimana namanya, Ramad artinya adalah membakar. Semoga Allah taala dengan Ramadan ini membakar dosa-dosa kita. Allah taala membakar kerasnya hati kita. Allah taala membakar dan melunturkan kejelekan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'al lutfi wal afiyah. Itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.